Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi Unego. Yang pertama, kita harus membuat tabel barang. Di dalam tabel barang terdapat ID barang, nama barang, jenis, satuan, harga beli, dan harga jual. Ada di tabel beli, di dalamnya ada ID beli, tanggal beli, dan keterangan beli. Dan di tabel jual, di dalamnya ada ID jual, tanggal jual, dan keterangan jual. Kemudian di detail beli, di dalamnya ada ID beli detail, ID beli dan ID barang. Dan juga ada jumlah beli. Kemudian ada detail jual, di dalamnya ada ID jual detail, ID jual, ID barang, dan juga jumlah jual. Kemudian setelah membuat tabel, langkah selanjutnya adalah untuk merelasikan semuanya kepada satu tabel yang dituju, yaitu barang, tabel barang. Kemudian setelah membuat tabel, kita harus membuat query. Yang pertama adalah query beli. Yang dibutuhkan adalah tabel detail beli, tabel beli, dan tabel barang. Yang akan dikeluarkan adalah ID barang dari detail beli, jenis dari tabel barang, satuan dari tabel barang, harga beli dari tabel barang, jumlah beli dari detail beli, dan total dibuat sendiri dengan kode program atau coding. Ini codingnya atau kode programnya. Kemudian ada ID beli detail diambil dari detail beli, dan ID beli diambil dari tabel detail beli. Kemudian yang kedua, kita harus membuat query jual. Di dalam query jual dibutuhkan 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel detail jual, dan tabel jual. Yang akan kita tampilkan sama seperti tadi di query beli. Bisa dilihat di sini. Dan untuk kode program total pun sama. Hanya yang membedakan jumlah jual dan detail jualnya. Semua kata-kata beli itu diganti dengan jual. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita harus membuat query stock yang menghubungkan 5 tabel yang sudah kita bikin, yaitu ada tabel barang, tabel detail beli, tabel detail jual, dan tabel jual. Semuanya saling direlasikan dengan cara yang tadi di sebelum kita membuat queries, ada di relationship, dan digabungkan semua atau direlasikan. Nanti fungsi dari query saya akan beritahu di belakang. Kemudian membuat form barang. Langkah pertama yang harus membuat form barang adalah klik pada tabel barang, kemudian klik create, kemudian klik form design atau form. Dia akan menampilkan tampilan seperti ini tanpa ada button, hanya seperti ini tanpa ada button. Lalu bagaimana cara menambahkan button? Klik design, di control button, klik record operation. Di sini ada add new record untuk tambah data, delete record untuk hapus data, save record untuk simpan data, dan juga ada di form operation, close form itu untuk keluar. Kemudian next.
klik text, add record, kita ganti sebagai tambah data. Kemudian next, dan komen 28 diganti menjadi cmd underscore tambah barang. Ini ditujukan untuk menandakan bahwa button ini digunakan pada button tambah barang. Kemudian klik finish jika sudah selesai dan ulangi semua button yang ada di sini seperti hapus, simpan, dan keluar. Sama seperti form barang, untuk membuat form beli, klik tabel beli, kemudian yang kedua adalah form beli. Sama seperti tadi di form barang, klik beli, kemudian create, dan klik form design atau klik form design atau form. Kemudian tampilannya akan seperti ini tanpa ada button, dan ulangi tadi cara membuat button. Sama seperti form yang lainnya, di form jual juga. Kemudian yang terakhir adalah report. Report ini diambil dari query yang tadi sudah kita buat, query beli ini. Kemudian klik create, dan kemudian klik report. Hasilnya akan seperti ini, dan kalian bisa desain di design view. Kemudian laporan jual juga sama, klik query jual, create, dan report. Kalian bisa desain di design view. Kemudian laporan stok dibuat dari query stok, klik create, dan report. Kemudian kalian bisa desain di design view. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wahyu Syaril Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syaril Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja aplikasi penjualan dan pembelian Unego Store. Ini pertama-tama kita akan menginput data. Kita akan menginput data barang yang masuk ke toko. Karena di sini kita itu membeli barang dari pihak pertama. Jadi jadi kita sebagai pihak kedua harus mendata barang yang masuk ke toko. Di sini kita sebagai saya sebagai orang gudang, perumpamaan, saya akan mendata barang yang masuk. Misalkan data yang masuk itu adalah celana boxer, karena celana boxer itu akan kita produksikan nanti. Mereknya Unego. Unego boxer. Di sini kenapa saya ketik kode barangnya seperti ini, karena ini untuk mempermudah mencari barangnya. Karena kalau misalkan nggak diketik kode barang seperti ini, bakal susah nanti nyari barang-barangnya, stok barangnya sisa berapa, barangnya berkurang atau enggak. Makanya kode barang itu sangat penting. Jenisnya sini karena
boxernya lah, boxer satuannya. Harga belinya misalkan di sini kita harga belinya itu 15.000 satu boxer, maka dari toko Unegonya dijual itu seharga 50.000. Nah, kita tambah data. Nah, datanya udah masuk. Nah, kita bikin transaksi pembelian. Ini salah. Nah, kita bikin transaksi pembelian di table transaksi. Nah, tanggal belinya berapa, misalkan tanggal belinya itu hari ini. Nah, today. Keterangan beli ini penting kita tulis, misalkan nama penerimanya, orang gudangnya siapa. Nah, jumlah yang jumlah boxer yang masuk berapa, nanti keterangan belinya ditulis di sini supaya nanti tidak ada kekeliruan. Nah, itu kita input kode barangnya. Nah, sudah masuk kan merek Unego Store. No, makanya kode barang itu penting untuk mencari data barang. Kode barangnya tuh mereknya Unego Store, jenis boxer, satuan pcs, harga beli 15.000, jumlah barang yang masuk ke gudangnya itu berapa. Jumlah barang yang masuk ke gudangnya misalkan 20 boxer, jadi totalnya berapa tuh, 300.000. Nah, tambah data. Nah, sudah masuk tambah data. Kita lihat di laporan data barang, laporan data pembelian. Nah, kita lihat. Nah, boxer sudah masuk. Nah, laporan data pembelian. Di sini Unego Store membeli boxer dari pihak pertama 20 pieces seharga 15.000, total 300.000. Nah, di sini tuh semuanya sudah didata oleh Dimas Nur Prasetyo. Pokoknya semuanya totalnya 23 juta. Ini total keseluruhan modal dari Unego Store. Di sini sudah ditotalkan. Nah, balik lagi. Nah, sekarang kita jadi kasir, ada yang beli. Kita jadi kasir. Misalkan ada yang beli, kita ke transaksi penjualan barang. Misalkan hari besoknya ada yang beli, keterangan jual siapa pembelinya, misalkan pembelinya Dava, rumahnya di mana, semua keterangannya dicantum. Nah, belinya apa. Nah, di sini kan kode barangnya udah tercantum semuanya. Belinya apa, Unego. Misalkan dia belinya celana jeans, jual 200. Si Dava ini beli berapa, beli 2, totalnya berapa, 400.000. Semuanya udah ke data, kita tambah data. Nah, udah masuk semuanya, kita lihat lagi di laporan penjualan, laporan data penjualan. Kita lihat. Nah, sudah masuk. Nah, Unego jeans di sini dapat membeli celana jeans, harga jualnya 200.000, dia beli 2 celana, total 400.000. Di sini pemasukan Unego Store-nya kelihatan kan, 2.680.000 dari semua total pembelian. Oke. Nah, jika ingin melihat stok barangnya berapa nih, celana tinggal berapa, boxer tinggal berapa, tinggal dilihat aja di sini. Nah, di sini udah kelihatan di sini sepatu stoknya masih ada 9, jaket masih ada 57 barang, baju masih ada 71 barang,
masih ada 44 barang. Nah, seperti itulah. Oke, kita kembali. Sederhana aja sebenarnya aplikasi ini untuk mempermudah orang pergudangan, untuk mempermudah kasir, untuk mempermudah orang perkantoran, untuk menginput data. Pokoknya semuanya dapat dipermudah oleh aplikasi ini. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.